Yang kedua, rahasia sahur, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sahurlah kamu sekalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan gak sahur kalau puasa. Salah besar kalau ada anak muda bangga puasa sebulan tanpa sahur. Oh, bangga saudara, dia rasa dirinya hebat, pinter. Bukan, goblok. Loh, kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena Nabi yang mengatakan sahurlah kamu, di dalam sahur ada keberkahan. Berarti orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan sahur, dia tidak mengejar keberkahan. Sepertinya dirinya tidak butuh keberkahan, saudara. Inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan semakin berkah manakala sahur itu lebih diakhirkan, saudara. Nabi yang menganjurkan. Ada apa Nabi menganjurkan alaihi salatu wassalam supaya sahur itu diakhirkan? Saudara, ini menjadi satu isyarat pelajaran buat kita bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan untuk berlapar-laparan, bukan untuk berlemah-lemahan, bukan untuk berlesu-lesuan yang mengantarkan kepada bermalas-malasan yang akibatnya menghilangkan produktivitas. Tidak, saudara. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi sahur lebih akhir, lebih bagus? Supaya manakala kita berpuasa di siang hari, produktivitas kita tidak hilang, saudara. Supaya kita tetap energik, supaya kita tetap bisa berkarya, supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan. Bukan lesu-lesuan, bukan lemah-lemahan, bukan lemes-lemesan, bukan bermalas-malasan, bukan. Masya Allah, bagaimana umat Islam bisa menunjukkan dahsyatnya puasa tanpa sahur? Begitu dia tidak laksanakan sahur, saudara, maka akibatnya di siang hari dia akan lesu, di siang hari dia akan lemes, di siang hari akhirnya dia bermalas-malasan. Pergi kerja ke kantor udah lemes, saudara. Sholat zuhur izin sholat, habis sholat tidur. Dia korupsi jam kantornya, saudara, alasannya puasa. Saudara, itulah sebabnya ada beberapa negara non-Islam yang secara terang-terangan melarang umat Islam di negerinya untuk berpuasa, khususnya yang menjadi pegawai pemerintah mereka, saudara. Kenapa itu terjadi, saudara? Sebelum kita mengkritisi umat agama lain yang melarang puasa, saudara, kita mesti introspeksi diri. Ada apa dengan kita? Karena mereka menilai puasanya umat Islam itu menghambat produktivitas. Gara-gara puasa dia jadi lemes, gara-gara lemes dia jadi malas, gara-gara malas dia jadi tidak produktif, gara-gara tidak produktif akhirnya perusahaan dirugikan, saudara. Tuduhan ini tidak akan terjadi kalau umat Islam berpuasa sebagaimana ajaran Nabi. Kalau mereka tidak berlemes-lemesan, mereka tidak bermalas-malasan, tetap produktif. Lalu bagaimana caranya supaya mereka tetap produktif, supaya mereka tidak lemas, tidak malas? Caranya jangan tinggalkan sahur, saudara. Subhanallah. Jadi jangan main-main dengan sahur, saudara. Jadi kita disuruh berpuasa bukan untuk berlapar-laparan, berlemes-lemesan, bermalas-malasan, tidak produktif, bukan. Tunjukkan kepada dunia, walaupun kita berpuasa, kita tetap energik, kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa bekerja, kita tetap produktif. Bahkan tunjukkan kalau perlu di bulan puasa produktivitas kita lebih tinggi dibandingkan bulan lain, sudah. Itu bisa terjadi kalau kita laksanakan sahur sebagaimana diajarkan Nabi. Pantas Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka itu saya mau tanya sekali lagi kepada semua yang hadir, kalau gitu sahur indah tidak? Sahur indah tidak? Nah kalau begitu saya mau tanya, jadi kalau ada anak muda yang bangga, saudara,
puasa Ramadan tanpa sahur, jujur itu salah kaprah tidak? Salah kaprah saudara, jangan. Bahkan itu bisa berbahaya bagi kesehatan dia saudara. Saudara, kalau orang tidak sahur, apalagi jam 10 malam sudah tidur, begitu bangun sudah subuh, saudara, itu sama juga dia berpuasa over waktu saudara. Mestinya berpuasa hanya 13 jam atau 13,5 jam, gara-gara dia tidak sahur nambah dari jam 10 malam sampai masuk subuh dia berpuasa saudara. 6 jam lebih dia tambah, itu lambungnya bisa rusak, itu alat pencernaannya bisa terganggu saudara. Pantas Nabi mengatakan inna fis sahuri barakah, jangan main-main dengan sahur saudara. Alhamdulillah. Yang ketiga saat ini adalah rahasia iftar. Apa itu iftar? Buka puasa. Dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul iftar, yaitu umatku ini akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nabi yang ngajarin berbuka jangan ditunda-tunda saudara. Begitu masuk waktu maghrib segera berbuka, buka. Nabi mengatakan selama umatku menyegerakan berbuka, kebaikan akan selalu menyertai mereka saudara. Subhanallah. Kenapa harus disegerakan saudara? Karena kalau berbuka puasa tidak disegerakan, berarti kita memperpanjang waktu lambung tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman saudara. Berarti kalau kita menunda berbuka puasa kita, berarti kita memperpanjang saudara jaringan-jaringan tubuh kita untuk menahan lapar dan haus yang sudah melebihi daripada kemampuannya saudara. Subhanallah. Jadi dibatasi cukup, kalau udah maghrib buka. Nah, sekarang kita tanya bagaimana cara buka Nabi saudara alaihi salatu wassalam. Pertama, Nabi menyegerakan berbuka. Kenapa disegerakan? Supaya alat pencernaan tidak lebih panjang lagi bekerja untuk menahan lapar dan haus, agar kesehatannya terjamin. Yang kedua, di dalam berbuka Nabi tidak lupa membaca basmalah dan doa. Kenapa basmalah tidak boleh dilupakan saudara? Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala urusan yang punya arti, punya makna, kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus daripada keberkahan. Jangan sekali-kali berbuka puasa tanpa basmalah. Begitu juga tanpa doa. Nabi ajarkan doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya saudara. Baca yang diajarkan Nabi. Kenapa saudara? Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak sumsum intisari ibadah. La yurdul qada illa doa. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa saudara. Doa. Jangan main-main dengan doa saudara. Itu cara buka Nabi. Yang tidak kalah menariknya yang ketiga, Nabi buka dengan buah kurma, 1 butir atau 3 butir, kemudian beliau dorong dengan air putih saudara. Ada apa dengan kurma? Ada apa dengan air putih saudara? Dan lebih menariknya lagi, setelah Nabi buka puasanya dibatalkan dengan kurma dan air putih, Nabi tidak langsung makan makanan yang berat saudara. Beliau sholat maghrib terlebih dahulu dengan zikirnya. Setelah sholat maghrib dengan zikirnya, baru beliau mulai makan makanan yang berat saudara. Baru beliau makan roti, baru makan daging, baru makan yang lainnya. Kenapa? Ada apa saudara?
Ternyata setelah diselidiki oleh para ahli medis dunia yang muslim maupun non muslim, saudara, manakala seseorang berpuasa dari pagi sampai sore, lambung tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, lambung mengalami pengerutan, saudara. Bukan itu saja, jalan-jalan darah mulai menyempit, saudara. Bukan itu saja, organ-organ pencernaan, saudara, itu saudara semuanya mengalami gangguan. Sehingga kalau kita ingin meminta organ pencernaan tadi untuk mencerna makanan yang berat, tidak boleh dikagetkan, saudara. Mesti dirangsang dulu. Kalau mobil lama nggak dipanasin, kita mau ajak jalan nggak bisa begitu starter langsung bawa jalan, saudara. Starter dulu, angetin dulu mesinnya, angetin beberapa menit, 5 menit, 7 menit, habis itu baru bawa jalan berat, saudara. Sama, lambung manusia tidak beda, saudara. 13 jam lebih dia tidak mendapatkan asupan makanan, asupan minuman, dia mengalami pengerutan, saudara. Terjadi penyempitan di mana-mana, tidak boleh dikejutkan, mesti dirangsang dulu, saudara. Dirangsang, lambung, sebentar lagi kau akan makan berat, kau akan makan nasi, kau akan makan daging, kau akan makan segala makanan berat. Dirangsang dulu, ayo siap-siap untuk makan berat. Bagaimana untuk merangsang lambung, saudara? Ternyata para ahli medis sepakat, cara merangsang lambung yang lama tidak dapat asupan makanan dan minuman, yang paling utama, yang paling tepat, saudara, adalah dahulukan makan yang manis. Bukan sembarang manis, manis yang mengandung glukosa yang tinggi. Bukan sembarang glukosa, glukosa yang ada di buah kurma, saudara. Subhanallah. Begitu seseorang yang berpuasa memakan kurma, saudara, masuk ke dalam lambungnya, saudara, itu yang namanya glukosa adalah satu zat yang paling gampang dan paling mudah diserap oleh lambung, saudara. Dibandingkan zat-zat yang lainnya, lambung akan serap itu, saudara. Lalu untuk apa air putihnya? Air putihnya untuk mempercepat sirkulasi agar glukosa tadi segera mengalir ke seluruh jaringan darah yang ada di tubuh, termasuk sampai ke jaringan otak sekalipun, saudara. Subhanallah. Saudara, merangsang lambung supaya siap mencerna makanan yang berat itu perlu waktu antara 5 sampai 10 menit, saudara. Itulah sebabnya setelah Nabi berikan kurma, Nabi berikan air putih, Nabi rangsang, Nabi sholat dulu, saudara. Saya mau tanya, kalau kita sholat maghrib dengan zikir yang singkat, ada 10 menit? Cukup waktu 10 menit, saudara. Jadi Nabi melaksanakan sholat maghrib, Nabi melaksanakan zikir setelah maghrib, saudara. Di dalamnya terdapat hikmah. Beliau memberikan waktu kepada lambungnya, saudara, untuk berinteraksi dengan asupan glukosa yang berada dalam korma, untuk mensirkulasikan glukosa dengan bantuan air putih supaya seluruh organ pencernaan menjadi normal, siap untuk menerima makanan yang berat, saudara. Subhanallah. Dan satu lagi tambahan, kenapa harus sholat? Kenapa nggak diam saja tunggu 10 menit? Karena dalam sholat ada gerakan, saudara. Gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk, itu lebih mempercepat sirkulasi. Dan yang dahsyatnya adalah sujud, saudara. Begitu sujud, saudara, itu pompa darah jantung ke otak deras, saudara, deras. Makanya hati-hati orang yang nggak pernah sujud kepada Allah, hati-hati kena stroke. Hati-hati, saudara. Kalau ada yang tanya apa obat stroke yang paling mujarab, sholat. Kalau dia sujud, saudara, sujud kepada Allah 5 waktu dalam 17 rakaatnya, 17 kali sujud, tidak ada posisi yang paling hebat untuk memompa darah disalurkan ke seluruh jaringan otak kecuali sujud. Subhanallah.
pantas. Nabi habis makan korma, dorong air putih, sujud dulu kepada Allah. Sujud, selesai 10 menit sholat, baru Nabi makan makanan yang berat. Kenapa? Saat itu lambung sudah siap menerima makanan berat. Saat itu lambung sudah siap. Mau dikasih makanan yang bagaimana dia siap, saudara. Mau dikasih kolak, asinan, air es, saudara, siap. Tapi coba-coba begitu azan langsung air es 2 gelas. Iya, jangan-jangan orang Palembang begitu azan langsung mie cuko, nggak pakai korma lagi, saudara. Wah, kacau itu lambung, saudara, kena mie cuko. Tapi kalau udah kena korma nggak apa-apa. Habis korma, sholat, rapi, makan mie cuko. Saya juga senang mie cuko, saudara. Alhamdulillah. Saya tanya, kalau begitu cara berbuka Nabi indah tidak? Bagus tidak? Penuh hikmah tidak? Luar biasa tidak? Sallu ala nabi, uzkuru salatu ala nabi. Insya Allah. Jadi nggak main-main, saudara. Ada yang melapor, Habib, saya puasa di bulan Ramadan, habis bulan puasa kena sakit mah. Kata Nabi puasa sehat, tapi saya kena sakit mah, Habib. Kita tanya, ente puasanya sahur gak? Enggak. Terus buka puasanya pakai apa? Pakai asinan. Ya pantas saya. Untung gak mati ente sekalian. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi ternyata saudara, berbuka puasanya Nabi itu penuh rahasia tidak? Takbir, sallu ala